Oke, sebelum saya ke Ibu Sri dan Mbak Devi, kita dengarkan dulu ya apa saja yang kemudian dinikmati oleh pelaku. Kalau diduga 2,3 miliar rupiah berhasil dikantongi oleh sang pelaku SAN. Benar ya Aurel ya, SAN ya. Yang juga sempat ketemu dengan Aurel dan teman-teman. Seperti ini yang dibelanjakan oleh SAN. Kejahatannya sebagian digunakan oleh pelaku untuk kebutuhan pribadinya, kemudian sebagian lagi digunakan oleh si pelaku untuk membeli kendaraan bermotor, dan sebagian lagi juga untuk menutupi utangnya ya korban sebelumnya, dari korban-korban sebelumnya. Jadi gali lubang tutup lubang. Baik, saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri melihatnya seperti apa Bu, modus baru ini adik-adik kita menjadi korban? Iya, betul, ini modus baru. Hampir semua kita melakukan transaksi untuk kebutuhan kita lewat e-commerce. Nah, ini dimanfaatkan kebetulan juga rekan-rekan si Aurel dan teman-teman ini membutuhkan pembiayaan. Maka mereka secara bersama-sama merekayasa. Ini ada sebuah praktek kebersamaan yang tanpa disadari oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita. Si pelaku melibatkan adik-adik yang mahasiswa ini untuk mengakali si pemberi pendana atau si pendana. Nah, pertanyaan saya, ketika 300 sekian orang, si pendana apa ia tidak mencurigai? Nah, ini menjadi perhatian juga. Tidak mencurigai, di mana aspek kehati-hatian dia? Kapan mulai macet? Katakan mulai macet di bulan Agustus. September. September, setelah September masih ada yang masuk lagi enggak? Kalau dari saya pribadi tidak. Nah, September terakhir ya? nanti itu menjadi bagian dari penelusuran kepolisian. Kalau masih bisa masuk lagi, ini patut diduga gitu. Kenapa ketidakhati-hatian lalu melihat nasabah ini kok dalam satu komunitas? Betul. Kok kepada toko itu hebat sekali toko ini untuk satu komunitas. Nah, mereka kan punya relasi. Kita punya dompet digital, lalu di situ ada pay letternya, gitu kan? Pay letternya dia kan bisa mengakses apakah saya memang sebelumnya sudah berbelanja di situ, langganan di situ. Nah, ini menjadi kompleks. Menurut saya pelaku luar biasa ya, mengambil cendekia-cendekia muda kita ini, diajak serta dan dengan mudah pelaku menjadikan mereka sebagai marketing juga untuk menarik teman-temannya, sehingga dengan mudah dia mendapatkan pelanggan yang cukup banyak dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Walaupun gitu. resiko besar, resiko ketahuan besar. Nah, ini larinya nanti mungkin kajian psikologi yang bisa menjelaskan bagaimana pelaku itu begitu berani melakukan hal ini, dan kalau kita lihat itu sangat tidak mungkin bisa terjadi ketika cair pinjaman 3 juta lalu 300 diberikan kepada si pelanggannya, lalu 2.700.000 dia pakai, lalu dia membayar, akhirnya kan bayar gali lubang selalu minus begitu ya. Nah, akhirnya pada titik tertentu minus ketika pelanggan tidak ada yang masuk lagi. Nah, andai kata pelanggan masuk lagi makin bengkak itu. Betul. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya yakin kepolisian akan menggunakan semua instrumen hukum karena ini bahaya. E-commerce ini menjadi satu kebangkitan ekonomi kita yang memberikan ruang-ruang gerak bagi UMKM untuk memasarkan. Nah, ini jangan sampai citra buruk satu orang akhirnya mempengaruhi orang menjadi ragu, termasuk pendanaan ini sebenarnya ini juga menjadi bagian dari pemutar ekonomi kita, rekan-rekan pendana ini. Nah, oleh karena itu saya yakin pihak kepolisian tidak akan menerapkan hanya satu pasal, tapi akan melakukan pasal yang maksimal. Contohnya, tidak hanya menggunakan pasal 372, 378, tetapi juga nanti kalau memang rangkaian transaksinya terlihat dengan jelas dan ada penyisihan uang-uang ini ke hal-hal yang tertentu, maka Undang-Undang PTPPU akan bisa menjerat dia 15 tahun. Oke, masuk akal analisa yang diberikan Ibu Sri, karena memang tadi ya, ini kan sebenarnya tinggal menunggu waktu untuk tertangkap atau dilaporkan. Masuk akal juga karena 300 lebih Ibu Sri korbannya. Oke, saya mau nanya ke Mbak Devi. Oke, adik-adik mahasiswa
melihat mereka mencoba untuk tadi mendapatkan pendanaan ya untuk project sponsorship kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya maksudnya mulia gitu. Tapi kemudian akhirnya terjerat juga oleh penipu ini. Mungkin izin bertanya sebentar, waktu kali pertama berarti adik memang sadar bahwa ini sebenarnya praktek merekayasa, artinya bukan sebuah program menjual sebuah barang nyata, tapi memang dari awal sang pelaku itu mengajak adik-adik untuk merekayasa, betul ya? Iya betul. Oke, jadi adik-adik memang sadar terhadap hal tersebut. Memang betul proyeknya seperti itu yang ditawarkan. Memang ditawarkan, jadi sama-sama bergerak dengan sang pengajak untuk melakukan rekayasa transaksi di online, berarti demikian ya? Betul. Nah, kenapa saya bertanya begini? Karena memang ada semacam mitos yang melihat bahwa biasanya kelompok-kelompok seperti saya gitu yang sudah lebih senior gitu kan, yang mudah gitu ya, digoda untuk bisa mendapatkan pendapatan dengan mudah tanpa usaha apapun. Dan itu ternyata salah besar. Dari 2016, 2017 sampai terakhir 2022, catatan di dunia dari Wyoming University dan sebagainya menunjukkan justru anak muda itu paling mudah. Kenapa? Satu, mereka merasa percaya diri bahwa mereka adalah generasi digital. Sehingga kemudian kewaspadaannya menjadi rendah. Itu satu. Lalu yang kedua, memang mereka karakternya karena muda kan, jadi pengambil resiko yang sangat tinggi, namanya anak muda gitu ya. Jadi memang hal-hal yang berisiko tuh biasanya memang menjadi DNA anak muda seluruh dunia gitu ya. Lalu yang ketiga yang menarik, misalnya riset dari Allianz 2018 itu menunjukkan bahwa peer pressure, tekanan teman sebaya dalam konteks. Nah, ini yang menarik lagi dalam konteks social media. Kalau ini kan memang tadi niatnya merekayasa untuk kepentingan kampus. Ini agak jarang. Walaupun di Singapura ada lagi modelnya, dan ini bisa jadi juga mulai masuk ke sini. Jadi modelnya adalah anak-anak muda diminta untuk kamu nanti saya transfer ya uang. Jadi ini bagian dari, koreksi saya, izin, ini ada ibu yang lebih ahli. Intinya ada orang, misalnya saya penjahat, saya bilang tolong dong kamu nanti saya transfer kamu 1 juta, tapi kamu balikin lagi 1 juta, balikin ke saya, nanti saya kasih persenan ya. Kan itu seakan-akan tidak perlu berkeringat kan. Oh mudah, tinggal apalagi karena digital tinggal send balik dan sebagainya gitu ya. Nah, keinginan untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah, ini yang sekarang menjangkiti anak muda seluruh dunia. Tadi poin Allianz adalah penelitiannya bahwa yang lebih menyedihkan ketika sebagian besar anak muda mereka tertekan dengan apa yang mereka lihat di sosial media. Ditambah memang sekarang mudah sekali untuk melakukan ngutang, tapi karena pakai bahasa Inggris, jadi mungkin orang lupa ini filosofi ngutang sebenarnya, bahwa hidup yang baik itu kan tangan di atas bukan tangan di bawah. Nah, filosofi ini menjangkiti dunia gitu. Bahkan yang menarik juga 2022 ada lembaga survei namanya OnePoll, dia mengatakan bahwa sosial media lah yang mempengaruhi spending anak-anak muda ini, sehingga mereka terjebak dalam hutang. Bahkan kan kata-katanya menarik, misalnya beli sekarang bayar nanti, siapa yang nggak seneng gitu ya. Kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasi, karena mohon maaf pengetahuan menghitung matematika kita cukup lemah gitu ya. Jadi kayaknya dikit, dia nggak sadar kalau misalnya 4, 10, masing-masing 100.000 saja dikali 10 berarti udah setiap bulan 1 juta dong, berarti kan. Nah, pengetahuan matematika, pengetahuan keuangan yang lemah, ditambah tadi dorongan. Kalau istilah saya bukan gaya hidup yang gaya gara-gara pengaruh media sosial. Ini yang secara dunia ya, kita nggak hanya ngomongin kasus ini. Kasus ini menjadi pemantik bahwa kita perlu waspada dan hati-hati dengan mitos bahwa hanya orang tua yang mudah tertipu. No, justru generasi-generasi muda ini yang menjadi sasaran empuk. Karena kenapa? Mereka yang hidup di sini, mereka yang menggunakan ini. Orang-orang tua walaupun misal tergoda, mereka masih menggunakan saluran yang lama. Sehingga butuh proses yang lama, kan harus ngantri di bank, harus ini dan sebagainya. Ada waktu berpikir 2-3 kali ya. Gitu. Ini yang memang kita perlu sadari bersama. Artinya OJK sebenarnya sudah sangat baik. OJK sudah punya tuh, saya lihat sendiri bagaimana buku-buku saku tentang keuangan. Tapi kalau di barat misalnya bedanya itu sejak kecil.
gitu ya. Jadi Ya. orang tuh sudah bahkan anak SMP gitu ya di Jepang sudah tahu mau investasi apa, bahkan sudah sangat panjang soal Ya. investasi yang benar tuh mana, karena dari kecil sekali. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, Oke. untuk sama-sama. Artinya apa? Semangat adik-adik ini untuk investasi kan tinggi, itu bagus. Andaikan itu lewat jalan yang benar, bukan yang memang diiming-imingi, bahkan dalam kesadaran bahwa ini bukan sesuatu yang benar. Nah ini yang tinggal kita luruskan. Oke. Menarik sekali apa yang dikatakan Mbak Devi, tapi saya mau dengar dari Aurel nanti ya, apa sih yang men-trigger kamu untuk kemudian ya sudah kita kesampingkan si rekayasa ini yang sebenarnya membawa tanda tanya di belakang kepala kamu, tapi kemudian tetap dijalankan oleh teman-teman ya, untuk tekanan seperti apa yang kamu rasakan sesaat lagi ya di Perempuan Bicara.